Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil qail fi kitabil karim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Hadirin jamaah maghrib yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena atas limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada malam ini kita kembali lagi datang memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Ini semata-mata kita lakukan sebagai bukti cinta kita kepada Allah dan juga bukti cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat serta salam mari bersama-sama kita peruntukkan kepada junjungan Nabi besar Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah maghrib yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada malam ini kita akan lanjutkan kembali kajian tafsir dan masih kita bahas tafsir basmalah, tafsir Bismillahirrahmanirrahim. Dan dalam tafsir basmalah ini kita masih mendalami huruf-huruf dari basmalah itu sendiri, dan kita masih membahas huruf yang kedua. Jadi memang huruf yang kedua dalam basmalah ini yaitu huruf sin, karena ini terkait dengan perjalanan kehidupan manusia. Jadi kalau bicara perjalanan itu panjang. Itu panjang. Tapi kita tidak mengikuti panjangnya itu. Yang penting kita ambil poin-poin pentingnya dalam setiap perjalanan. Saya kira itu yang perlu kita pahami. Termasuk kajian kita malam ini masih membahas gigi yang ketiga, yaitu kehidupan dunia. Kalau kita merujuk kepada ayat-ayat Al-Quran maupun hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu banyak memberikan gambaran dunia. Ya, di antaranya dalam Al-Quran Allah berfirman, "Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Di ayat yang lain dikatakan illa la'ibun wa lahwun. Jadi diceritakan dunia itu adalah tempat bersenang-senang, tempat bermain-main. Ya, tetapi juga sebagai tempat ujian. Itu banyak, itu ada beberapa ayat yang menjelaskan tentang dunia ini. Bahkan dalam hadis Rasulullah ini lebih
menggambarkan dunia itu adalah sesuatu yang hina. Memang kata dunia itu, jadi kata dunia, dana, dari dunia, yaitu dana. Dana itu artinya di bawah. Di bawah itu adalah simbol kehinaan. Ya, makanya mungkin kita pernah baca hadisnya yang panjang itu. Diceritakan dalam hadis bahwa suatu ketika ada ini di pasar ini orang berkumpul itu, ya, berkumpul di suatu titik di pasar. Kenapa orang berkumpul? Ternyata di situ ada bangkai anak kambing. Ada bangkai anak kambing. Lalu Rasulullah datang. Ada apa ini? Ini ya Rasulullah. Ini ada anak kambing cacat. Telinganya terputus itu. Dan ini sudah menjadi bangkai. Lalu Rasulullah menawarkan kepada sahabat ini, ada enggak yang mau beli itu 1 rupiah? Kalau kita di sini, kalau di Arab kan 1 dirham. Ada enggak yang mau beli itu? Anak kambing cacat sudah bangkai. Ada enggak? Itu kan nilai yang paling kecil kan 1 dirham. Macam kita 1 rupiah. Ada enggak yang mau beli 1 rupiah itu? Ya, sahabat mengatakan, ya Rasulullah, ini kan anak kambing cacat, sudah bangkai lagi. Jangankan bangkai, sudah bangkai, masih hidup saja, tapi ada cacatnya. Kamu tidak ada minat untuk membeli itu. Ya. Bahkan ketika diberi, tidak ada juga minat. Karena menganggap sesuatu yang rendah itu hina. Lalu Rasulullah SAW mengatakan bahwa dunia itu jauh lebih hina daripada itu. Ya, jadi ini satu sisi. Jadi satu sisi memang ada gambaran dunia yang tempat untuk bersenang-senang, untuk bermain-main, sebagai tempat ujian. Ini dalam hadis tempat untuk tempat hina. Ya. Sekalipun di aspek yang lain atau di sisi yang lain, ya, dunia ini adalah tempat untuk beramal. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Ya, dunia itu adalah tempat untuk menanam, ya, tempat menanam untuk akhirat. Artinya kita tanam di sini, nanti di akhirat kita akan tua itu, kita akan menuai, kita akan dapat hasilnya. Kemudian dalam hadis yang lain juga disebutkan, jadi kita awali dulu ini dalil-dalil. Kata Rasulullah dalam hadisnya, dalam hadis sahih, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabil. Jadilah engkau di dunia ka'annaka gharibun, seperti engkau orang asing. Jadi kita diingatkan oleh Nabi bahwa kita di dunia ini jadilah seperti orang asing. Ya, artinya kita ini berada di kampung orang, bukan kampung kita. Kita hanya singgah saja. Ya, makanya dipertegas wa'abiru sabil, atau kamu dalam keadaan musafir. Ya, anggaplah itu, jadikan kamu dirimu itu seperti itu. Apa motivasinya di sini? Di situ ada motivasi yang diberikan oleh Rasulullah. Ketika engkau berada di kampung orang, kamu terasing di situ,
dan kamu ingin menuju ke kampungmu sendiri, itu bahasa ringannya itu. Engkau akan menuju apa yang engkau cita-citakan, maka ketika engkau berada di situ, persiapkanlah bekal semaksimal mungkin. Seperti itu tujuan, ya, di antara tujuan Rasulullah SAW mengucapkan hadis ini. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu bekal apa sesungguhnya yang perlu kita siapkan? Seperti yang dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran surah Az-Zariyat ayat 56. Di muqaddimah tadi saya sudah bacakan itu. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Artinya, tiadalah aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah, kecuali hanya untuk beribadah kepada. Jadi tujuan kita diciptakan oleh Allah ini tidak ada maksud lain, tidak ada tujuan lain agar kita beribadah kepada Allah. Itu tujuan kita itu. Tidak ada tujuan lain, kata Allah, supaya kamu ibadah sama saya. Nah, menurut ulama, karena Allah mengatakan, saya tidak ciptakan kau kecuali hanya untuk beribadah. Di sini ada kesan bahwa sepanjang kita masih sepanjang kita ini masih ada di dunia ini sebagai manusia, apalagi mengaku sebagai hamba Allah, maka kita tidak boleh putus beribadah kepada Allah. Jadi terkesan ayat ini mengatakan kita ini harus setiap saat, setiap waktu beribadah. Atau bahasa tegasnya, ya, ibadah non-stop ibadah. Jangan berhenti beribadah. Sehari 24 jam kita diminta oleh Allah untuk ibadah. Itu kesannya ini. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Karena tidak ada tujuan lain, saya ciptakan kalian ini semuanya wahai manusia, kecuali hanya berada tidak lain, hanya untuk beribadah kepada. Jadi kita dituntut untuk selalu beribadah. Nah, kalau memang kita dituntut untuk non-stop beribadah, timbul pertanyaan. Ya. Kenapa timbul pertanyaan? Ini karena kurang memahami makna ibadah. Apa pertanyaannya? Pak Ustaz, kalau begitu kita salat terus? Kalau begitu kita puasa terus? Kalau begitu kita mengaji terus? Akan timbul pertanyaan itu. Kalau dimaksudkan oleh ayat ini bahwa kita diminta terus beribadah non-stop, maka terkesan kita diminta untuk salat terus. Jawabannya, ya, tadi saya katakan bahwa ketika muncul pertanyaan ini dipastikan dia tidak memahami ibadah itu sendiri. Kenapa? Karena ternyata sepakat para ulama. Tidak ada ulama yang menentang. Sepakat para ulama bahwa ibadah itu ada dua macam. Ya, ibadah itu ada dua macam. Kalau bahasa sederhananya, ada ibadah khusus, yang kedua ada ibadah umum. Jadi ada khusus, ada umum. Itu bahasa ringannya itu. Tapi kalau dalam bahasa agamanya disebut
ada ibadah mahdoh. Itu bahasa agamanya nih. Ibadah mahdoh. Yang kedua, ibadah ghairu mahdoh. Mungkin ada di antara kita baru dengar ini. Mahdoh, ghairu mahdoh. Nah, apa itu ibadah mahdoh? Apa itu ibadah ghairu mahdoh? Nah, kalau kita sudah paham ini, dua macam ibadah ini, kita sudah paham betul, maka pertanyaan itu tidak akan muncul. Tidak akan muncul itu. Kalau sudah paham. Nah, apa itu ibadah mahdoh? Ibadah mahdoh menurut para ulama yaitu ibadah yang telah ditetapkan oleh Allah baik tata caranya maupun rincian-rinciannya. Jadi ibadah yang Allah sudah tetapkan baik caranya, tata caranya Allah sudah tetapkan itu tata caranya dan rincian-rinciannya, seperti sifatnya ibadah itu, waktu pelaksanaan ibadah itu, di mana kita lakukan ibadah itu, tempatnya ibadah itu, dan sebagainya. Sudah ditentukan, sudah ditetapkan oleh Allah. Caranya, sifatnya, waktunya, tempatnya sudah ditentukan. Ya, tentu ditentukan berdasarkan dalil-dalil. Baik dari Al-Quran maupun dari hadis, khususnya hadis. Karena hadis ini adalah penjelasan Al-Quran. Hadis ini adalah rinciannya Al-Quran. Kenapa dikatakan rincian atau penjelasannya? Misalnya perintah salat, perintah salat dalam Al-Quran. Al-Quran hanya mengatakan aqimus shalah, dirikan salat. Ya, Allah hanya mengatakan seperti itu, dirikan salat. Tetapi ketika ditanya, apakah Al-Quran mengajarkan tata cara salat? Jawabannya tidak. Tidak secara utuh. Sekalipun dijelaskan sebagian, misalnya wasjudu warka'u, ya kan, sujudlah, rukuklah, atau berdiri, tapi tidak dijelaskan secara utuh tata caranya. Begini, mulai dari awal begini, akhirnya begini, tidak ada. Nah, di mana didapat rinciannya? Di hadis. Jadi apa yang ditetapkan oleh Allah maupun oleh Rasulullah SAW, maka ibadah yang terkait dengan tata cara apa dan sebagainya, itulah yang disebut dengan ibadah mahdoh. Seperti sholat, puasa, zakat, haji, semuanya itu meliputi ibadah mahdoh. Makanya ketika melakukan semua ini, tidak boleh kita bikin cara baru. Iya kan? Namanya mahdoh. Mahdoh itu artinya murni. Tidak boleh dicampur-campur. Murni itu mahdoh, artinya murni. Jadi murni apa yang diperintahkan oleh agama itu. Misalnya sholat, sudah ditentukan 5 waktu sholat, dan dalam setiap 5 sholat ini ditentukan rakaatnya. Maka kita tidak boleh menambah rakaat. Misalnya salat subuh, tiba-tiba ada yang salat subuh 3 rakaat. Ditanya kenapa? Lebih banyak, lebih bagus. Prinsipnya begitu kan? Ya, kita mau dapat pahala ini, kita mau 3 rakaat. Oh, tidak bisa. Kenapa? Karena sifatnya sudah ditentukan oleh
Rasulullah oleh agama sudah tentukan. Tidak bisa dirubah-rubah. Tidak bisa dirubah-rubah. Ya, sama dengan puasa Ramadan. Ya, puasa Ramadan sudah ditetapkan oleh Allah dan juga oleh Rasulullah. Itu puasa sebulan full, 1 bulan full. Tapi kan kenyataannya masih ada 1-2 umat Islam yang melaksanakan tidak seperti itu. Saya pernah dapat di Abis ini sekitar 6 tahun yang lalu. Mudah-mudahan berubah itu sudah berubah paham. 6 tahun yang lalu di Abis ini di masjid tertentu saya tidak perlu kasih tahu masjid mana. Ya, saya waktu itu ceramah Ramadan. Ya, saya bahas tentang ini kan, bahwa Ramadan itu kita diwajibkan puasa selama 31 bulan full, 30 hari atau 29 hari. Lalu setelah selesai sholat, kita duduk ini kan, ya kita duduk makan kue apa, tiba-tiba ada yang datang, Pak Ustaz. Ya, kan saya singgung bahwa ada juga orang itu yang punya pemahaman langka, tapi ini salah. Di mana dia puasa bukan 1 bulan, dia hanya puasanya 3 hari, 3 hari saja, pertama, tengah, terakhir. Ada Pak, ada masih ada Pak begini, masih ada. Nah, lalu dia datang, dia bilang, Pak Ustaz, begini, Nabi sudah amalkan begini, tapi kenapa Bapak tetap lakukan itu? Katanya, saya pegang ada dasarku juga Pak Ustaz. Ya, apa dasarmu kamu? Dalam Al-Quran. Jadi makanya saya tetap sampai sekarang begitu, karena ya kan kita ikuti Al-Quran. Oh begitu. Ya coba saya dengar, saya tahu ya, Al-Quran di mana kau dapat Al-Quran? Ya, lalu dia baca itu. Bismillahirrahmanirrahim. Man jaa bil hasanati falahu 'asyru amsalha. Ya. Artinya apa itu? Oh, saya tahu, Ustaz. Memang setiap ada yang tentang saya kasih keluar ayat. Artinya apa? Barang siapa yang melakukan satu kebaikan, maka Allah balas 10 kali lipat. Jadi Pak Ustaz, setiap Ramadan saya tidak perlu capek-capek 30 hari. Karena ayat ini dengan mengatakan siapa satu kali melakukan kebaikan, maka Allah akan balas 10 kali lipat. Jadi kalau Ramadan 3 hari saja, 3 kali 10, 30 hari. 30 hari itu berapa Ustaz? 1 bulan kan? Ini diakal-akali ayat. Lalu saya katakan, mohon maaf Bapak, ayatnya betul tadi, betul sekali. Terjemahannya betul, tidak ada salah. Tapi yang salah itu Bapak salah paham. Ini yang bahayanya kan, orang salah paham. Ayat ini sebenarnya bukan ayat tentang puasa. Ya, puasa kan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam, itu ayatnya. Tapi ini ayat tentang sedekah. Ketika Bapak sedekah 100.000, maka nilai pahalanya sama dengan bersedekah 1 juta. Itu yang pas. Oh begitu proses dia. Begitu sudah pemahamannya. Jadi mau tinggalkan itu. Anda tahu lah kesini apakah betul sudah ditinggalkan paham salahnya. Ya, jadi kita kembali bahwa itulah ibadah mahdhah. Ibadah mahdhah itu sudah ditetapkan. Sudah ditetapkan caranya dan sebagainya. Kemudian yang kedua, ya, ibadah ghairu mahdhah. Nah, apa itu ibadah ghairu mahdhah? Yaitu kebalikannya tadi.
yaitu ibadah ya, yang mana tata caranya, mulai dari sifatnya, pokoknya tata caranya itu tidak ditetapkan oleh syariat, tidak ditetapkan. Ya, apakah itu waktunya, tempatnya, ya, dan lain sebagainya, itu tidak ditentukan. Misalnya apa? Zikir. Ya, mau kapan saja zikir silakan. Mau berapa silakan. Sekalipun agama, memang agama tidak menetapkan sekian, hanya memerintahkan perbanyak, ya kan begitu. Artinya berapapun, ya, bersedekah. Ini juga masuk di rumah baik, sedekah, kemudian berdakwah macam ini. Makanya model dakwah itu macam-macam Pak ya. Metode dakwah kan macam-macam. Ya. Ada seperti ini halaqah, ini namanya halaqah. Ada sifatnya kajian, dialog. Ada macam-macam lah itu. Ada tablik akbar. Metode. Ini namanya metode dakwah. Itu terserah bagaimana sistemnya. Ada juga metode dakwah melalui online itu. Macam-macam. Itu silakan. Itu namanya ibadah ghairu mahdhah. Nah, inilah ibadah yang bersifat umum. Dan melalui ibadah ghairu mahdhah inilah berpotensi untuk bisa kita beribadah sehari 24 jam. Ibadah mahdhah, oke, waktu tertentu, salat, ya kan hanya sekian menit saja kan, selesai. Ya, puasa hanya Ramadan toh, haji hanya sekali setahun, zakat juga sekali setahun, tidak seterusnya. Tapi ibadah ghairu mahdhah inilah yang memungkinkan kita beribadah non-stop. Jangan cuma musik non-stop. Kan ada musik non-stop. Wis. Tapi ini ibadah non-stop. Subhanallah. Tidak diberikan peluang oleh Allah. Nah, maksudnya di sini, yang bisa menjadi ibadah adalah semua perkara-perkara, ya sekalipun itu perkara dunia. Nah, karena kita kan hidup di dunia, maka apapun yang kita lakukan, yang penting itu perkara-perkara dunia, insya Allah itu bisa kita semua jadikan ibadah. Apapun aktivitas, apapun yang kita lakukan, itu ibadah. Nah, oleh karena itu, ulama memberikan rumus. Ya, jadi ada rumusnya Pak itu. Ada rumusnya ketika kita ingin menjadikan seluruh aktivitas kita itu menjadi ibadah, itu ada rumusnya. Ada caranya Pak, ada rumusnya. Hal ini berdasarkan ada sebuah kitab namanya At-Ta'lim Muta'allim, Ta'limul Muta'allim. Di situ dikatakan kam min amalin yatasawwaru bi surati a'malid dunya wa yasiru bi husnin niyyati min a'malil akhirah. Banyak perbuatan, banyak sekali perbuatan yang tergolong itu adalah perbuatan dunia Pak ini, bukan akhirat. Jadi banyak perbuatan yang tergolong perbuatan dunia bisa menjadi amal akhirat. Bisa. Jadi amalan dunia bisa menjadi amalan akhirat. Itu karena apa? Karena didasari dengan niat yang baik. Itu dasarnya, niat yang baik.
dunia menjadi amalan. Artinya apa? Kalau sudah menjadi amalan akhirat, inilah ibadah. Menjadi ibadah. Jadi pada lahiriahnya kita, dunia kita lakukan, tapi hakikatnya itu adalah amalan akhirat. Kalau dikatakan amalan akhirat, itulah ibadah. Tapi sebaliknya, kam min amalin yatasawwaru bi surati amalil akhirah, summa yasiru min a'malid dunya bi su'in niyah. Banyak juga amal perbuatan yang tergolong amal akhirat, banyak juga, tetapi menjadi amal dunia. Kebalikannya, artinya harusnya itu ada pahala, menjadi tidak ada pahala, bahkan dosa dibakar, bahkan dosa. Ya, itu karena apa? Itu karena didasari dengan niat yang buruk. Jadi niat, kalau niatnya jelek, sekalipun dia ibadah, niatnya salah, betul dia sedang melakukan zahirian ibadah, tapi itu menjadi amal dunia saja. Misalnya dia sholat, tapi niatnya jelek, maka tidak ada pahala. Dia tidak sedang ibadah, tapi dia hanya melakukan amalan dunia. Dia hanya sekedar olahraga saja. Itulah jadi amal dunia. Jadi gerakan-gerakan salatnya itu tidak bernilai ibadah, tapi hanya bersifat hanya sebatas olahraga saja. Olahraga saja. Tergantung niat. Makanya terakhir, minimal kata ulama ada 4 rumusnya Pak, atau ada 4 caranya ini, agar amal dunia kita ini bisa menjadi amal akhirat. Wah, luar biasa. Pertama tentu tadi itu luruskan niat. Ya, luruskan niat. Apa niat kita? Untuk mendapatkan ridha Allah. Ridha Allah. Libtida'i wajhillah. Untuk mengharap ridha Allah itu Pak. Jadi mari Pak, mari kita belajar setiap kita beraktivitas. Setiap kita beraktivitas, termasuk amalan dunia, apalagi amalan akhirat. Ya, amalan dunia apalagi amalan akhirat. Maka mari terus jaga ini niat kita. Niat kita tidak ada lain kecuali ridha Allah. Mari Pak belajar, karena biasa kan meleset Pak. Biasa meleset Pak. Ketika meleset terus arahkan terus itu. Saya ini lakukan semata-mata lillahi ta'ala. Ridha Allah yang saya cari. Makanya mungkin saya sudah sampaikan, ketika kita mau salat, kan kita baca doa munajat ya. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi. Wahai Tuhanku, Engkau adalah tujuanku dan ridhamu saya cari. Kita ibadah ridha Allah kita cari Pak, bukan surga. Kenapa? Kata ulama, karena ridha Allah itu lebih tinggi daripada surga. Kalau seseorang sudah diridhai oleh Allah, pasti dapat surga. Jadi tidak perlu tak beritahulah, ya Allah masuk dalam surga, tidak. Ya Allah, ya, berikanlah ridhamu kepada saya. Berarti kita sudah dapat surga. Jadi satu kayak jadi mari Pak, jangankan amalan dunia, apalagi amalan akhirat. Nah, jangan lebih akhirat harus jaga niat kita satu. Yang kedua, kalau mau amalan dunia kita ini menjadi amalan akhirat atau dinilai ibadah oleh Allah, pastikan apa yang kita lakukan itu adalah perbuatan yang benar, bukan perbuatan yang salah. Ya, makanya ini sudah membantah kalau begitu yang niatnya ridha Allah tapi melakukan hal yang lain yang melanggar, misalnya mencuri. Jadi kalau melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama, ya itu tidak sampai hari kiamat pun tidak bisa bernilai ibadah. Jadi pastikan pekerjaan kita itu ada pekerjaan yang halal, bukan yang dilarang. Ya, misalnya kita berusaha, kita berusaha, pastikan usaha kita ini apa. Maka selama kita berusaha
kita terus dapat pahala. Karena sudah menjadi amalan akhirat. Yang ketiga, yaitu laksanakan amalan itu sesuai dengan aturan. Ya, sesuai. Misalnya kita sebagai penjual, maka menjuallah sesuai dengan aturan dalam menjual. Tidak boleh ada tipu-tipu, tidak boleh ada bohong. Dalam apapun yang kita lakukan, selama itu tidak melanggar, selama itu ketika melakukan perbuatannya boleh, tapi caranya nanti ketika ia lakukan cara yang tidak benar, mohon maaf, tidak akan bisa menjadi amalan akhir. Kemudian terakhir, yang keempat, syaratnya agar amal dunia bisa menjadi amal akhirat, yaitu tidak meninggalkan sesuatu yang wajib disebabkan karena amalan itu. Contoh, ya, dia asik berdagang sampai-sampai dia tinggalkan sholat. Ya kan ada yang begitu, sibuk rapat. Sudah dipanggil sholat masih rapat sampai tidak sholat. Oh, ya, usaha terus, cari dunia terus, sampai kewajiban sholatnya dia tinggalkan. Ini yang dimaksud. Ya, sama dengan kalau Ramadan, karena mungkin dia pekerja berat, sehingga dia rela tidak puasa. Yang penting dia bekerja. Maka pekerjaannya itu tidak akan bisa bernilai ibadah, tidak akan bisa menjadi amalan akhirat. Nah, oleh karena itu, supaya kita ini bisa diarahkan oleh Allah, terarah terus, semua tindakan kita terarah untuk selalu beribadah, maka diajarkanlah sebuah doa. Ada doa apa itu? Agar kita ini selalu termotivasi untuk ibadah. Bagaimana doanya? Ini saya sudah tuliskan, tinggal dibagi saja. Insyaallah. Jadi Allahumma waffiqna li ta'atik wa atmim taqsirana wa taqabbal minna innaka antas samiul alim. Nanti lihat masing-masing apa maknanya. Insyaallah. Jadi ini amalkan terus setiap selesai salat. Allah arahkan terus kita untuk selalu melaksanakan ketaatan kepada Allah. Sekira demikian, mudah-mudahan bermanfaat dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wa da'wa wal irsyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.